Oke, Assalamualaikum. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita belajar di pengantar kewirausahaan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, eh, kemarin kita sudah membahas mengenai noble purpose. Noble purpose ini bersifat sosial ya. Ibaratnya ini seperti api dalam diri kita sehingga menimbulkan semangat yang membara untuk kita maju dalam berusaha, dalam berwirausaha. Oke. Contoh kasus nih, apa noble purpose Anda? Mungkin sebagian kalian akan menjawab, "Saya pengen membahagiakan orang tua saya, Bu," gitu. Oke, kita gali lagi nih, membahagiakan seperti apa? Nah, kita lihat nih, masalah orang tua kita apa, sehingga Anda merasa perlu membahagiakan orang tua Anda. Oke, kalian lihat, oh ternyata orang tua saya sekarang kesusahan, Bu. Susah kenapa? Adik saya ada yang SD, Bu. Oh, dia belajar daring sekarang ini sehingga orang tua saya kesusahan rasanya. Orang tua saya gaptek, kemudian tidak memahami materi anak SD. Anak SD sekarang tahu lah ya pelajarannya gimana gitu, yang memerlukan tingkat analisa juga ternyata. Nah, kemudian setelah kita gali nih, oh masalahnya ternyata pada adik saya ini dalam belajarnya gitu. Kita kerucutkan lagi, yang niat kalian membahagiakan orang tua tadi, ketemu masalahnya di mana, dan kalian yakin masalah yang dihadapi oleh orang tua kalian tidak hanya orang tua kalian saja yang menghadapinya. Masih banyak orang tua lain yang menghadapi kasus yang sama dengan orang tua kalian di kampung kalian sekarang. Betul nggak tuh? Ya kan? Nah, setelah kita kerucutkan tadi masalah tadi, maka kalian punya noble purpose membantu anak sekolah SD di kampung dalam belajar daring. Setelah dikaji tadi nih, ternyata dikerucutkan noble purpose-nya itu adalah membantu anak sekolah SD di kampung dalam belajar daring. Nah, target usaha kita ini siapa gitu? Yang pertama orang tua. Pastilah kalau anak SD pasti punya orang tuanya atau walinya. Nah, target usaha kita berarti yang pertama orang tua si anak. Yang kedua adalah siswa. Kalau cerita kita anak SD tadi maka orang tua yang punya anak SD. Kemudian siswanya adalah siswa SD. Nah, siswa SD yang mana yang mau kalian bantu? Apakah dari kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 1 sampai kelas 3 saja atau SD SMP gitu. Nah, kalau rasanya pengetahuannya masih belum cukup untuk SMP, kalian ambil untuk SD saja, it's okay. Maka target usaha kita, siapanya itu adalah yang bagian ini ya, siapanya, yaitu orang tua siswa, yang kedua adalah siswa. Siswa siapa? Siswa SD tadi ya. Dari setelah noble purpose didapat, yang mengerucut ini targetnya juga sudah punya, ini siapanya, kemudian kita tentukan temanya. Dari tema yang kita dapat, kemudian keahlian kalian apa? Oh, saya bisa ngajar, Bu. Oke, kemudian passion-nya apa? Saya passion-nya, saya suka matematika, Bu. Kemudian saya bisa ngajar. Saya bisa meyakinkan orang dengan apa yang saya bilang gitu. Oke, maka usaha apa yang akan dibuat? Saya akan membuat les atau bimbingan belajar. Oke, kalau seandainya nih keahliannya, kalau seandainya nih kasus yang kedua nih, kasus yang pertama kan tadi nih membantu anak sekolah SD. Kalau seandainya nih kasus yang kedua adalah membantu anak anak-anak seusia sekolah boleh dalam mendapatkan makanan yang sehat misal. Keahliannya apa? Keahlian kalian bisa masak misalnya. Passion-nya membuat makanan yang menarik gitu, bisa. Nah, tergantung nih passion sama keahliannya apa. Kalau seandainya kasus yang di sini tadi nih passion-nya dia ngajar, keahliannya dia ngajar, passion-nya dia juga minat dalam memberikan sesuatu kepada orang lain yang bermanfaat gitu ya. Dia juga hobi ngomong gitu, seperti saya sekarang nih kan ekspresif nih ya, tangan bergerak kalau ngomong. Makanya ini kalau sudah seperti itu, dia punya usaha apa yang akan dibuat, dia sudah tahu. Berarti dia akan membuat tentang les atau bimbingan belajar. Kita sudah dapat nih
mau ngapainnya. Oke, selanjutnya apa lagi? Salah satu bentuk usaha ya, roti-roti. Lanjut, kita tentukan omset. Kayak televisi ada iklannya. Kita tentukan omsetnya. Omset dari usaha yang kalian buat. Nah, karena ini yang buat mahasiswa, kalian kan mahasiswa nih. Berapa spending time yang bisa kalian kasih? Kalian bisa spend time-nya sekitar mungkin 2 jam sehari. Ya, mahasiswa kan belajar daring juga, pasti sibuk juga, banyak tugas yang diberikan oleh dosen, belum makalah, ringkasan segala macam. Nah, maka kalian bisa spending time-nya kira-kira 2 jam sehari. Kalau seminggu itu cuma bisa 5 hari kalian manfaatkan misalnya nih, maka seminggu itu ada berapa jam? 2 kali 5 berarti 10 jam. Kemudian dalam sebulan berapa? Oh, 10 kali 4 berarti 40 jam. Kalau kalian hargai 1 jam itu seharga 50.000, maka omset sebulan kalian adalah 40 dikali 50.000. 40 ini dari mana? Dari jam yang kalian habiskan selama sebulan. 40 jam tadi ya, dikali 50.000. Oke, berarti sekitar 2 juta. Ini omset yang kalian dapatkan selama sebulan. Ini perlu diskusi dalam tim karena kalian ada satu tim itu 3 orang. Sanggupkah dengan 2 juta ini gitu ya? Untuk awal-awal oke lah Bu. Kami mahasiswa juga niatnya untuk tujuan mulia Bu. Silahkan. Kalau pasrah kalian dengan segini nanti dibagi 3 silahkan. Untuk awal-awal gitu ya silahkan. Omsetnya ini tentukan. Rumbukan dengan tim. Seperti apa. Kemudian apa hal yang mesti kalian ketahui lagi nih? Segmen pasar. Siapa segmen pasar dari usaha Anda tadi? Yang pertama, kita tentukan dulu usianya. Ini mesti jelas dulu segmen pasarnya. Kalau nggak jelas nih kacau beliau nanti nih. Segmen pasarnya pertama usianya berapa gitu. Nah, kita target nih, usaha kan buka les tadi nih. Berarti ke siapa? Siapa yang pakai usaha kita tadi yang di sini? Nah, ini kan orang tua siswa nih. Orang tua dan siswa. Maka usianya, usia-usia berapa yang kira-kira akan memakai jasa kita tadi nih? Oh, kalian targetkan untuk pertama, kalau untuk siswa, kalian targetkan untuk anak SD. Usianya sekitar 7 sampai 12 tahun, silahkan. Untuk orang tuanya berarti orang-orang yang masih bekerja gitu ya, berarti sekitar 30 sampai 50 tahun. Kemudian untuk pekerjaannya biasanya yang membutuhkan jasa kita nanti itu adalah orang tua yang menghabiskan waktu bisa di luar rumah, atau bisa jadi nih pekerjaannya adalah segmen pelanggan usaha Anda nih target pekerjaan orang tuanya itu apa gitu. Bisa jadi ibu rumah tangga, bisa jadi orang kantoran. Nah, mesti jelas nih pekerjaannya apa. Kemudian target segmen pasarnya juga untuk anak SD. Usianya sudah tahu tadi pekerjaannya anak SD. Kalau untuk siswanya ya, anak SD. Kelas 1 sampai kelas 6. Lokasinya di mana? Kalau kalian mau mulai usahanya di kampung, berarti targetnya itu kampungnya kampung apa namanya. Kemudian kita perluas nih. Sudah jelas segmen pasarnya, baru kita perluas area. Ini contoh segmen pasar nih, jilbab. Nah, saya pakai jilbab nih. Kalau seperti video saya yang sebelum-sebelumnya, saya pernah bilang ke Anda, jilbab itu ada yang harganya selangit gitu ya. Contoh nih, jilbab button scarf namanya, itu harganya 395.000. Kemudian siapa segmen pasar, itu dia jelas nih, segmen pasar berarti targetnya itu adalah wanita usia 20 sampai 40 tahun yang mempunyai penghasilan sekitar sekian juta. Maka targetnya ini jelas. Dia punya segmen pasar yang jelas. Kemudian ada lagi jilbab KW yang harga 395.000 tadi, KW-nya itu ada 35.000. Nah, itu segmen pasarnya juga jelas. Siapa segmen pasarnya? Yaitu masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah. Kalau yang jilbab mahal tadi, segmen pasarnya yang mempunyai ekonomi menengah ke atas. Itu jelas. Maka ketika sudah jelas targetnya siapa, usaha kita itu jelas sasarannya kemana. Oke ya, maka saya buat panah nih, segmen pelanggan nih, tepat sasaran lah nanti ya. Kemudian
dari usaha bimbel kita tadi, back to usaha bimbel, areanya area mana? Ketika kita buka usaha les tadi ya, les khusus, Anda khususkan lagi lesnya les apa, les matematika misalnya, maka areanya anak-anak SD ini yang belajar matematika itu areanya di mana gitu. Oh ternyata se-Indonesia yang belajar tentang matematika tadi. Atau apakah se-ASEAN yang belajar matematika seperti anak SD Indonesia ini? Kalau enggak, hanya Indonesia saja, maka areanya adalah Indonesia. Kemudian Anda tentukan target dalam 6 bulan bisnis Anda ini berjalan, daerahnya di mana targetnya? Oh, kampung saya di daerah kecamatan atau kampung yang ada atau dusun yang ada di daerah Agam, Bu, gitu. Kemudian targetnya di mana untuk 6 bulan nanti? Oh, setelah 6 bulan itu target saya sekota Agam, sekabupaten Agam. Boleh, silahkan. Atau Anda domisili di Padang, kemudian dalam 6 bulan di awal ini targetnya adalah sekota Padang. Silahkan Anda tentukan bersama tim. Oke? Ini yang akan Anda kerjakan. Ini dia ya. Ini tugas kedua, langkah kedua menjadi entrepreneur. Ini nama tim berarti, di atasnya ketua, anggotanya siapa, kelasnya seksi berapa gitu ya. Sama yang tadi nih, ada omset, kemudian, nah jawab pertanyaan ini. Goal atau target omset, seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi, goal target omsetnya, kemudian segmen spesifik pelanggan, kemudian area mana yang jadi target ideal jangkauan bisnis Anda, kemudian dalam 6 bulan bisnis Anda berjalan, daerah mana yang akan menjadi awal target pasar Anda. Target pasarnya di daerah mana gitu. Kalau sudah jelas ini, insya Allah usaha Anda akan berkembang nantinya. Tapi kalau Anda hanya ci ayam ya bahasa orang Minang ini, itu nggak jelas ini semua nih. Maka jelaskan dulu. Sesuaikan dengan waktu Anda nantinya, bersama tim, kemudian passion-nya apa tadi ya, keahliannya apa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rembukkanlah. Rembukan, inap renungkan, satu tim, silahkan dijawab 4 pertanyaan ini. Ini jadi tugas kedua, selamat bekerja, semoga semakin solid timnya, usaha yang dirintis pun juga semakin kuat dan semakin berkembang nantinya. Ingat, noble purpose itu adalah bersifat sosial, dan itu merupakan cambuk Anda dalam tetap bersemangat. Jadi ketika Anda down nantinya, ingat kembali noble purpose-nya apa. Sekian dari saya, tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.